إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا كاملا لآبائنا ولأمهاتنا ولأستاذنا ولمشايخنا أن الله يتغشاهم برحمة يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبجميع علومهم في الدارين آمين 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 اللهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم عليك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihil Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihil kiram rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum lebih lanjut mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini atau pada saat ini kita insyaallah hari ini menjalani ibadah puasa di hari ke-22. Mudah-mudahan yang tinggal hitungan hari ini atau khususnya hari ke-22 ini kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita tunai sampai dengan waktu maghrib nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu sekedar mengulangkan kembali bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita semua mengetahui ada banyak orang-orang yang melakukan i'tikaf di masjid atau beberapa masjid-masjid mengadakan ibadah bersama, ada yang mulai dari jam 2 sampai dengan sahur bersama seperti itu. Bahwa sebagaimana kita ketahui memang i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu begitu dianjurkan sekali. Bahkan dicontohkan langsung oleh Nabi. Namun di sisi lain pertimbangannya nanti adalah bahwa kehidupan kita hari ini tidak sama dengan kehidupan orang-orang zaman dulu. Maksudnya gini, saya ingin menyampaikan bapak-bapak atau ibu-ibu, jika pada esok harinya ada kewajiban kerja, ada pekerjaan yang harus dikerjakan atau dilaksanakan seperti biasanya, tidak mesti harus memaksakan diri beriktikaf dari jam 2 jika energinya terbatas. Maksudnya gini, ada orang dari jam 2 malam dia datang ke masjid, i'tikaf di sana, beribadah. Sementara paginya jam 7 atau jam 8 dia harus kerja seperti biasa.
Nah, dikarenakan dia beriktikaf itu atau sudah dari jam 2 malam itu, lalu pada saat dia bekerja tidak maksimal lagi, ngantuk di kantor atau di tempat kerjanya, justru banyak tugas-tugas terabaikan, maka orang yang seperti itu cukuplah ibadahnya tidak mesti harus sama dengan mereka yang punya kemampuan atau punya waktu lebih. Makanya saya selalu sampaikan, i'tikaf itu prinsipnya yang penting masuk masjid dan diam di dalam masjid lebih lama daripada orang ruku, lebih lama dari orang sujud, maka sudah bisa terhitung i'tikaf dengan syarat berniat. Nah, jadi tidak mesti dalam waktu yang harus lama sekian jam. Tapi tentu saja sekali lagi, kalau bisa dari jam 2 malam datang ke masjid sampai nanti subuh, selesai subuh baru pulang, tentu ini baik sekali. Lebih bagus jika mampu begitu. Oleh karenanya tinggal masing-masing mengingat apa kewajiban dan tugas yang ada hari ini. Orang kerja itu kan wajib. I'tikaf ibadah akhir Ramadan itu sunnah. Jangan sampai kewajiban-kewajiban yang ada justru terabaikan dikarenakan hendak mengejar pahala-pahala sunnah itu. Nah, jadi itu penting, artinya tidak terlalu berambisi dengan semangat yang cukup baik sesungguhnya, tapi perlu juga pertimbangan hal-hal lainnya, apalagi hal-hal yang sifatnya prinsip wajib. Nah, itu yang pertama. Makanya jika bisa beriktikaf tadi lebih utama, jika tidak ya sudah, kita seperti ini, sholat subuh datang ke masjid, pas sudah masuk masjid niat aja sudah, sengaja saya niat iktikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, kayak kita tadi mulai sebelum sholat subuh, lalu sholat subuh di sini sampai saat ini kita duduk pengajian, nanti dilanjut dengan sholat isyraq misalnya, itu sudah cukup baik sekali. Nah, setelah ini mungkin ada yang harus menjalani tugas, mohon maaf, misalkan berjualan atau ada pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas lainnya, jangan sampai kewajiban-kewajiban itu terganggu. Bapak Ibu ketika berjualan, berdagang atau bekerja itu hukumnya wajib dan pahalanya pahala seperti orang mendapatkan pahala yang wajib. Nah, jadi ya mudah-mudahan semakin paham mana yang perlu diupayakan. Tapi bagi yang alhamdulillah insya Allah sanggup bisa membagi waktunya, lalu beriktikaf dari jam 2 bahkan mungkin dari jam 1, itu baik sekali. Dan beginilah, kalau mengejar Lailatul Qadar, Rasulullah itu tidak memastikan Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil, tidak pasti. Malahan yang umum pertama Rasulullah menyebut jaga cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Berarti apa? 10 terakhir itu jangan dibedakan ganjil dan genapnya. Itu nah. Kan kadang mohon maaf ada orang yang bila malam-malam ganjil dia beribadah banyak, tapi begitu malam genapnya santai, bahkan hampir tidak ada ibadah-ibadah. Nah, ini sebetulnya tidak mengapa, namun alangkah baiknya ya sudah secara umum di 10 terakhir dimaksimalkan saja. Sebagaimana Rasulullah idza dakhalal asyru syadda mi'zarah. Rasulullah itu kalau masuk 10 terakhir beliau mengencangkan ikat pinggang, terjemahnya itu, atau mengencangkan sarung, maknanya lebih banyak salat malam yang dilakukan atau maknanya lebih sedikit tidur dibandingkan malam-malam sebelumnya. Bahkan dalam riwayat lain, mohon maaf,
Rasulullah itu disebut tidak berhubungan lagi dengan istri-istri beliau di 10 terakhir. Jangan terbalik. Begitu 10 terakhir tambah sering berhubungan dengan istri. Kemarin mana aja. Ini terbalik berarti maksudnya. Nah, jadi artinya biar kita itu tepat sikap yang kita ambil, khususnya menjalani di 10 terakhir Ramadan ini. Dan benar-benar tidak terasa kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan ini. Sesungguhnya Ramadan tahun depan akan ada lagi sebetulnya. Dia tiap tahun ada saja Ramadan itu. Cuma kitanya yang belum tentu ada tahun depan. Kalau Ramadannya tenang aja, Ramadan akan datang lagi. Jangan khawatir. Tapi begitu Ramadan tiba tahun depan, tidak ada jaminan dan kepastian untuk kita bisa berjumpa. Inilah yang kemudian membuat kita berusaha memaksimalkan waktu-waktu terakhir 10 terakhir ini atau detik-detik terakhir Ramadan, khususnya Ramadan yang saat ini kita jalani. Ini yang pertama. Lalu jadi sekali lagi terkait masalah intikaf tadilah. Ya sudah, jika tidak mampu berintikaf dengan waktu yang lama, berniatlah intikaf setiap kali masuk masjid dalam hitungan lebih lama dari orang ruku, lebih lama dari orang sujud, maka itu sudah terhitung orang yang berintikaf. Lalu yang kedua, mengenai masalah zakat, bahwa ada kewajiban secara umum buat kita bersama untuk menunaikan nanti yang disebut dengan zakat fitri atau zakat fitrah kita menyebutnya. Lalu juga ada orang-orang yang membantu kita untuk memastikan zakat ini sampai kepada orang yang berhak menerimanya, yang disebut sebagai panitia atau amil. Sebelumnya jika ada yang bertanya begini, lebih bagus mana berzakat itu? Langsung kita antar ke orang-orang yang berhak menerima atau ke panitia atau ke amil? Jawabannya ternyata lebih afdal langsung kita antar ke pihak yang memang wajib berhak menerimanya. Selama kita sudah tahu dan sudah paham bahwa orang tersebut memang berhak dan layak menerima zakat, sudah antar saja ke sana langsung. Dan sudah tidak perlu dipermasalahkan yang berzakat dengan beras atau makanan pokok itu ataupun dengan uang, kedua-duanya sah. Jadi kita tidak perlu lagi bersusah payah mengkaji atau mempelajari terkait itu karena sudah tuntas dikaji oleh para ulama. Sudah, ibu-ibu yang berzakat atau bapak-bapak yang pakai beras, pakai antar berasnya. Oh, kami tidak sempat beli beras atau repot membawa beras, kami punya uang, bayar dengan uang. Sekali lagi dua-duanya dianggap sah nanti sebagai zakat fitri atau zakat fitrahnya. Adapun yang menerima zakat, ketika dia ada orang berzakat pada dirinya, karena dirinya ini misalkan kategori mohon maaf miskin, lalu ada orang berzakat kepadanya. Setelah orang datang, ada satu orang berzakat kepada dirinya, ternyata setelah itu ada lagi yang lain datang. Nah, orang yang datang ini kemudian bilang, saya ingin berzakat, namun saya ini niatnya berzakat pakai beras, namun saya belum sempat beli, tapi saya ini maunya zakat pakai beras. Nih yang perorangan lah. Lalu kata yang menerima, orang yang berhak menerima ini tadi, kebetulan
ini tadi baru ada berzakat juga kepada saya. Dia bawa beras tadi gitu. Lalu kalau mau saya jual beras saya ini. Nah, beli dulu beras saya, setelah dibeli nanti baru dikasihkan ke saya untuk berzakatnya. Nah, bisakah begitu? Bisa. Dan inilah yang terjadi dulu pada mulanya. Kenapa ada orang yang berasnya ada, habis itu dijual lagi, nanti datang orang lagi bawa uang, diberi lagi. Itu dulu karena secara pribadi, milik pribadi. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang hanya sifatnya panitia ataupun amil bahkan. Kan bisa tuh di masjid-masjid ada ditaruh beras-beras di depan, datang orang bawa uang, lalu kata orang saya mau berzakat beras, cuma nih uang aja yang dibawa. Nah, lalu oleh panitianya dijualnya beras yang di hadapan itu, habis dijual diserahkan lagi, nanti yang berikutnya begitu, maka transaksi jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena yang dia jual beras siapa? Kan bukan berasnya. Oleh karena itu nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau datang ke tempat seperti itu memang tidak bawa beras dan ingin berzakat, sudah pakai uang saja. Uang saja yang dizakatkan. Atau kalau memang mau berzakat dengan beras, ya tinggal beli, bawa berasnya dari rumah atau dari toko, beli dulu. Antar ke situ. Bisa dipahami lah. Nah, artinya tidak ada transaksi berjual beli yang bukan miliknya. Panitia amil itu kan bukan berasnya, karena ini beras nanti para mustahik yang bisa jadi di situ ada berasnya fakir, bisa fakir miskin, ada orang yang mu'allaf, orang-orang yang berhak itu. Maka itu yang kemudian tidak sah transaksinya. Tapi sekali lagi kalau itu beras kita sendiri. Orang datang ke rumah kita bawa beras berzakat karena kita nih orang yang berhak menerima, lalu kita terimakan. Orang lain datang, yang berikutnya datang dan ingin membeli beras kita lalu kita jual, ya silakan. Tidak ada masalah untuk hal tersebut. Nah, lalu kemudian yang kedua, saya pun belum tersampaikan di masjid kami seberang itu, saya lihat hanya di grup, saya tidak ikut pada saat ada rapat kemarin pembentukan yang bertugas itu. Kebetulan saya lagi di luar kota sehingga saya tidak mengetahui, tapi yang saya lihat SK yang dikeluarkan di tempat kami khususnya itu SK-nya dari ketua yayasan atau ketua masjid yang ada di tempat kami di seberang itu. Artinya ada penugasan kepada orang-orang, beberapa orang yang menjaga menerimakan zakat. Nah, berarti apa? Mereka ini disebut sebagai panitia zakat, bukan amil. Nah, bukan amil. Kenapa? Karena mereka diangkat oleh ketua masjid, oleh ketua yayasan, bukan oleh pemerintah. Pemerintah itu dalam hal ini diwakili oleh Basnas yang kemudian sampai ke KUA perpanjangannya itu. Nah, apa bedanya antara panitia zakat dengan amil zakat? Bedanya satu, ketika kita berzakat ke panitia yang tadi yang menjaga di depan tuh, itu di SK-kan oleh ketua masjid, ketua yayasan. Begitu kita antar zakat ke mereka, maka zakat kita belum tunai kecuali mereka bagi nanti. Makanya wajib dibagi sebelum sholat Id. Kenapa? Karena mereka hanya wakil. Beras kita itu belum dianggap mengeluarkan zakat kita kecuali mereka antar ke orang yang berhak menerima. Begitu diantar, diterima oleh orang yang berhak, baru kita dianggap selesai zakatnya. Tapi kalau hanya sampai di masjidnya masih, sampai ke panitia, maka pada saat itu kita belum dianggap berzakat, cuma menitipkan sudah. Bisa dipahami lah?
belum tunai zakatnya tuh. Kecuali nanti panitianya mengantarkan ke orang-orang yang berhak, begitu sampai ke orang yang berhak, baru kita di rumah dianggap sudah selesai kewajiban zakatnya. Satu. Yang kedua, orang yang ditugaskan itu Rp1 pun atau sebiji beras pun tidak ada haknya boleh mengambil dari harta zakat. Yang bertugas nih, yang bertugas. Berarti apa? Mereka hanya orang yang mewakili. Terus masa mereka bekerja sudah tidak dapat apa-apa? Bukan tidak boleh diberikan, tapi tidak diperbolehkan menggunakan harta zakat. Siapa yang mengangkat? Ketua masjid, ketua yayasan, mau tidak mau harus siap memberi gaji kepada mereka. Dari mana? Bukan dari zakatnya, tapi dari harta yang lain. Bisa jadi dari kas masjid, atau ada dari setiap orang mengantar zakat itu ada infak sedekah di situ, lalu itu yang disisihkan buat orang-orang yang menunggu zakat ini, ya silahkan. Ini bedanya amil dengan panitia. Adapun amil, mereka kerjanya sama dengan panitia tadi, menerimakan, nanti membagikan, lalu mereka diberi upah dengan bagian daripada zakat itu, silahkan, boleh memang, karena memang mereka bagian kelompok yang berhak menerima. Dan setiap amil yang amil lah, artinya apa? Berarti amil itu yang benar-benar di SK-kan dari pemerintah resmi. Artinya diangkat secara resmi sebetulnya melalui SK itu, yang hari ini SK itu sifatnya. Begitu kita antar zakat ke mereka, kewajibannya telah tunai karena memang diterima oleh yang berhak gitu. Nah, lalu mereka mewakili yang lain dibagikan. Bisa dipahami lah. Nah, itulah kemudian kenapa hari ini ulama lebih memilih mengantar zakat ke orang bersangkutan langsung lebih afdal, karena langsung jatuh kewajiban zakatnya. Saya pribadi termasuk yang selalu berusaha mencari informasi adakah orang yang benar-benar berhak. Biasanya kalau saya sudah tahu setiap tahun seperti itu, saya langsung berzakat ke orang tersebut. Rasanya selama di Samarinda hampir tidak pernah, mungkin pernah sekali atau dua saya berzakat ke amil bahasanya. Kenapa? Karena terkadang juga nih kekurangannya, tapi tidak semualah. Panitia amil zakat di masjid itu kan nanti minta bantuan ke siapa? RT lagi, untuk memastikan data-data siapa orang-orang yang berhak. Nah, ada RT yang kurang amanah, begitu dimintai data siapa orang-orang yang berhak menerima zakat, keluarganya semua. Nah, ada yang begitu. Begitu dilihat. Nah, itu nanti jadi penting bagi amil tidak 100% langsung menerima data itu dan menerima begitu saja. Begitu sudah diterima ini datanya, orang-orang yang berhak nanti kembali setidaknya diupayakan di cross check bahasanya. Ini betulkah sekalinya iparnya, menantunya semua. Di mana? Tapi di luaran sana. Kalau di sini tidak. Tidak beda. Sama ada berarti RT yang begitu. Nah, ini kan akhirnya menjadi masalah kayak gitu. Nah, maka ya mohon maaf siapapun yang jadi RT, ayolah kasihkan data yang benar, karena RT dianggap lebih dekat dengan warga dan lebih mengetahui ini orang yang berhak, ini masuk kategori fakir, ini miskin dan seterusnya itu. Karena ini juga untuk kemaslahatan umat Islam. Lalu bahkanlah ternyata kalau kita telusuri di negara kita sendiri itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur itu semua. Artinya bukan sebatas tuntunan fikih begitu. Bahkan ternyata pasal 41 menjelaskan tentang hukuman bagi siapa yang melanggar undang-undang tentang zakat yang wajib diangkat oleh pemerintah itu.
Pasal 41 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan di pasal 38, yang dia lakukan adalah dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat. Artinya ngangkat diri, melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Berarti sebetulnya gini, masih boleh, karena nanti ada di pasal lainnya, nggak apa-apa, bikin aja bentuk sendiri sebagai panitia. Tapi sekali lagi namanya panitia. Nah lalu dilaporkan bahwa ini kami membentuk ini supaya memudahkan orang-orang berzakat. Oh iya, diketahui setidaknya dari tadi di Kemenak atau di KUA paling bawah untuk kemudian perpanjangan tangan daripada Basnas itu. Nah itu masih dianggap bisa dan kemudian tidak dianggap melakukan pelanggaran. Karena memang sekali lagi ada juga orang yang gini yang mereka tuh terlalu sibuk. Mereka tuh tidak ngerti siapa nih orangnya yang berhak, tidak sempat melihat-lihat yang begitu. Orang-orang ini terbantu dengan mereka, dengan panitia, dengan amil, ini kan terbantu. Ada orang yang sibuk sekali, dia jarang di tempatnya, jarang di rumah. Bingung berzakat, diantar ke siapa, dikasihkan ke siapa. Sementara kan yang menerima zakat ini tidak boleh semua orang, atau tidak semua orang bisa menerima atau berhak menerimanya, hanya orang-orang tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Kelompok-kelompok tertentu saja. Inilah yang kemudian terbantu dengan adanya amil atau panitia zakat. Bahkan kita pribadi boleh, ada orang bertitip zakat dengan kita, ya tidak ada masalah. Nanti kita yang antarkan ke orang-orang yang berhak, masih boleh atau bisa seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jadi ini menjadi penting juga untuk difahami bersama, bahwa ini juga menyangkut sah tidaknya zakat yang dikeluarkan tersebut dan manfaatnya oleh orang-orang yang memang berhak atau layak menerima zakat tersebut. Mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing kita. Allah berikan kemampuan untuk melakukan yang terbaik atau ibadah-ibadah yang sesuai dengan syarat atau aturan dalam agama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekilas sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silahkan kepada jamaah, bapak atau ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita dari awal tadi, atau masalah i'tikaf, masalah ibadah 10 terakhir Ramadan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian. Boleh ibu, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ini kan mau tanya masalah zakat. Kalau di zakat, keluarkan zakat anak menanggung orang tua itu, kalau anak itu jauh kampungnya daripada saya, kan kayak apa? Nggak sekampung gitu, masuk kan enggak? Kita punya anak, ya. Anak kita nih jauh. Lalu dia yang membayar zakatnya gitu. Anak kita yang membayarkan zakat kita. Tapi si anak tempatnya di daerah yang lain gitu. Ya lain. Nah, yang ditanyakan boleh kan begitu ya? Iya, boleh kan. Nah, jawabannya boleh. Ya, tidak boleh. Apa? Ya, artinya tidak mesti dibayar di daerahnya kita, di tempat kita, karena anaknya tadi misalkan kerja di luar provinsi misalnya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Nah, misalnya jadi gini, kalau kemudian anaknya yang membayarkan zakat anggap saja di Jawa sana, nah orang tuanya di sini sudah tidak perlu lagi membayar zakat dirinya, apalagi memang tidak mampu dia. Ya sudah, berarti kewajibannya tertunaikan, dibayarkan oleh sang anak tersebut. Atau sebaliknya, ada orang tua yang anaknya lagi sekolah, yang tidak pulang, dia belajar di sana,
lalu orang tuanya yang bayarkan zakat di sini. Sahkah nanti zakat si anak tersebut? Jawabannya sah, bisa seperti itu. Nah, mungkin itu. Nah, jadi aman aja, nggak apa-apa, boleh. Depan nggak ada bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon maaf yang ingin kami tanyakan, bagaimana ketika kita bayar zakatnya itu ke saudara kita sendiri? Karena kita menganggap misalkan saudara kita janda, tidak ada penghasilannya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Gini, standar miskin, fakir. Miskin itu adalah orang yang sebetulnya ada pekerjaannya, bahkan sebetulnya tetap pekerjaannya, tapi dari hasil kerjanya itu hitungannya hampir tidak mencukupi keperluan yang prinsipnya. Misalkan untuk makan atau untuk tempat tinggal karena dia tidak punya rumah, untuk bayar kontrakan, bayar sewa rumahnya, dan bayar biaya hidupnya itu hampir tidak cukup. Padahal dia punya pekerjaan. Nah, berarti orang ini kategorinya miskin. Adapun orang fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap, tidak punya pekerjaan tetap, dan jelas berkekurangan terus. Ini fakir lebih dahsyat daripada miskin. Lebih utama lagi jika ada orang yang, mohon maaf, dia itu dapat uang tidak tentu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dikarenakan tidak ada pekerjaan yang khusus. Mohon maaf, bahasanya itu serabutan. Kalau ada pekerjaan ya dapat uang. Kalau enggak, dia enggak menghasilkan uang dan memang tidak cukup. Berarti ini masuk kategori fakir. Nah, ternyata di antara kategori tadi kita ada punya saudara kita yang kita sama-sama sudah menjalani kehidupan berumah tangga masing-masing. Saudara kandung kita. Tapi ternyata saudara kandung kita ini pekerjaannya tidak ada yang khusus. Kadang-kadang saja dia dapat uang, itu pun hampir tidak cukup, terus bahkan benar-benar tidak cukup. Berarti jelas saudara kita ini fakir. Begitu kita berzakat, bisakah kita berzakat kepada saudara kita? Jawabannya bisa. Bolehkah berzakat ke saudara kita saja? Jawabannya bisa. Bahkan lebih dianjurkan memang ke orang-orang seperti itu atau ke keluarga, ke saudara dekat seperti itu. Berzakatlah ke mereka, baik itu zakat harta ataupun zakat fitrah. Karena penerima zakat harta dengan zakat fitrah sama saja sesungguhnya. Boleh, silahkan. Bahkan tadi itu lebih utama, lebih afdal daripada berzakat ke orang lain. Jadi ya berzakat saja ke mereka. Dengan yang penting keluarga saudara ini memang masuk kategori fakir atau miskin itu, atau kelompok yang lainnya tadi. Seperti itu. Tadi kalau disampaikan saudara kita ini, mohon maaf, janda misalnya, dan dia memang tidak punya pekerjaan khusus untuk menghidupi dirinya ataupun orang-orang yang dia tanggung ada juga, lalu kita berzakat kepada dia, ya silahkan. Padahal itu saudara kandung kita, saudara seibu sebapak, tidak mengapa, dan zakatnya sah. Seperti itu. Mungkin itu. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Tat, ini di luar daripada zakat fitrah. Jadi yang saya tanyakan, apakah yang dikategorikan dengan najis terhadap binatang seperti anjing dan babi hutan? Apakah nyentuh atau digigit atau kena kotorannya binatang itu najis? Terus bagaimana cara membersihkannya, Tat? Yang pertama. Yang kedua itu, apakah itu bekas telapaknya binatang itu di keramik-keramik itu apa termasuk itu najis, Tat? Karena kita tidak tahu dia datangnya tuh tidak tahu ada bekas-bekasnya di telapaknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
khinzir dalam bahasa Al-Quran, ya bahasa kitanya babi, itu mutlak pengharamannya bukan sekedar diharamkan, tapi dianggap kategori bernajis. Bagian apanya? Seluruhnya, ujung rambutnya, ujung kepalanya sampai ujung ekornya, maka semuanya najis, dan najisnya najis mughalazah, najis berat. Berarti hewan babi itu tersentuh kulitnya saja atau bagian bulunya, maka terkena najis berat kategorinya. Nanti cara membersihkannya yang berbeda gitu, cara mensucikannya. Adapun anjing, dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya, anggota tubuhnya atau badannya itu najis tapi mutawasitah. Berarti apa? Najis sedang. Tersentuh najis, cukup dibasuh, selesai. Nah, kecuali air liurnya. Sebagian ulama mengkiaskan apabila dia dalam keadaan basah, meskipun badannya dianggap najis yang berat jadinya. Kecuali nanti mazhab Malik lah yang kemudian menganggap tidak, kecuali air liur itu, karena air liurnya itu dari hadis Nabi. Jadi kalau hewan anjing yang mungkin paling dekat dengan kita bisa ada sampai dekat datang ke rumah kita bahkan, maka nanti tersentuh, maka itu kategorinya najis mutawasitah. Najis memang, tapi najis sedang. Artinya cukup dibasuh biasa, ya selesai. Sudah bersih daripada najisnya. Tapi karena jilatannya, air liurnya, maka sama dengan babi tadi, yaitu najis berat atau najis mughalazah, itu yang cara mensucikannya tidak akan benar-benar bisa suci kecuali dia membasuh minimal 7 kali membasuhnya. Siramannya maksudnya disiram setidaknya 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Maksudnya diambil dari tanah yang sudah kelihatan bersih, dicampur siraman, salah satu siramannya bercampur dengan tanah. Kalau sudah dilakukan begitu, maka baru dianggap bisa suci. Kalau misalnya nih, mohon maaf, dijilat anjing, lalu dibasuh, dicuci pakai sabun, pakai pewangi, maka tetap saja dianggap najis masih. Mungkin tidak kelihatan lagi, bersih, wangi bahkan, ya tetap saja kategori najisnya, karena najis dengan kotor itu beda. Nah, jadi kalau anjing ya dikategorikan hanya air ludahnya, air liurnya atau bekas jilatannya itu. Adapun kemudian telapak kaki misalnya, tiba-tiba kita lihat di lantai ada bekas telapak kaki hewan tersebut, maka dia dikategorikan najis. Najisnya najis sedang, ya cukup dibersihkan atau dibasuh, selesailah daripada najis tersebut. Itulah yang kemudian kenapa dalam Islam, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap ada batasan antara hewan-hewan itu, kecuali hewan yang oleh Rasulullah disebut memang hidup di tengah-tengah kalian. Ya salah satunya kucing, disebut dengan ini adalah hewan yang hidup di tengah-tengah kalian, maksudnya betul-betul bersama, bahkan artinya juga itu tidak disebut najis nanti kecuali kotorannya, air kencingnya ataupun bulunya ketika terlepas ketika terlepas dalam jumlah yang banyak. Bulu kucing. Jadi bulu kucing itu misalkan di baju, di pakaian, jumlahnya agak banyak, hitungannya kelihatan banyak bulu-bulunya. Itu ketika dia sholat dengan pakaian itu, maka tidak sah sholatnya dikarenakan sholat dalam keadaan bernajis. Tapi menyentuh kucingnya tidak najis selama bulunya masih melekat di badannya, tidak lepas dari bulunya. Dan bisa jadi bahkan diharamkan ketika kucingnya tidak diberi pendidikan dan penjagaan. Maksudnya apa? Punya kucing banyak,
tapi disuruh ngantar kotoran ke rumah tetangga semua. Bila mau buang air ke sebelah, kalau itu ke sebelah situ. Nah, nanti tanggung jawab terkait itu, artinya bukan hewannya, tapi tanggung jawabnya yang kemudian sampai bisa kategori haram karena mengambil atau menzalimi orang lain. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu. Untuk yang cukup yang ada bekasnya. Nah, karena dia nanti dihukumi yang nampaknya itu aja. Tidak mesti harus semuanya itu. Benar. Nah, di belakang ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, terkait mustahik tadi Ustadz, umpamanya ada satu orang yang kita anggap beliau ini memang mustahik. Kemudian apakah perlu kita memperhatikan kesehariannya Ustadz? Mohon maaf mungkin beliau ini mustahik tapi dalam hal-hal yang fardu mungkin kita tahu nih dia ini mohon maaf mungkin tidak sholat dan segala macam, segala hal-hal yang fardu dia tidak mengerjakan. Itu tetap dalam kategori mustahik atau seperti apa Ustaz? Demikian. Ya. Boleh nggak berzakat ke orang itu? Iya betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa zakat. Begitu bawa sudah zakat, bisa beras, bawa uang. Sampai depan rumahnya, sekalinya orang ini lagi melakukan hal-hal maksiat, atau sudah kita tahu orang ini tidak pernah sholat, akhirnya belewat kita tidak jadi berzakat ke situ, padahal dia kategori fakir miskin, kira-kira seperti itu. Nah, lalu seandainya berzakat ke orang tersebut, sahkah zakatnya? Kalau sifatnya sah atau tidak, maka tetap sah, meskipun mohon maaf beliau atau orang tersebut adalah ahli maksiat, tetap sah masih. Karena justru harapannya kan zakat ini harta yang halal kita miliki, lalu kita antarkan ke orang itu. Bisa jadi dengan perantaraan harta yang halal yang kita berzakat ke dialah Allah berikan hidayah nanti untuk dirinya. Tiba-tiba habis temakan beras zakat, bertobat orangnya. Nah, kan mungkin sekali. Makanya fikih tidak membuat batasan dulu sampai itu. Apalagi sebelum berzakat itu berasnya kita baca-baca dulu, kita jampe dulu kan. Begitu beliau terima langsung tobat jadi imam habis itu beliau. Ya makanya masih sah. Nah tapi nanti pertimbangannya kalau ditanya lebih afdal mana, lebih utama mana, karena yang zahirnya yang dinilai awal ini dua orang, dua-duanya kategori miskin, namun yang satu ahli ibadah, seorangnya rajin ke masjid, rajin sholat, sudah kelihatan. Secara keutamaan memang dari awal diutamakan ke mereka seperti itu, karena justru bantuan harta kita datang kepada mereka membuat mereka akan bertambah giat menjalani ibadah. Nah, makanya lebih diutamakan pertama kali sebetulnya memang. Tapi kalau bicara kebolehan ya sama saja. Artinya sama-sama berhak. Yang penting kategori fakir miskinnya dapatlah. Dan yang berzakat terhitung telah mengeluarkan zakatnya. Jadi gini, kalau syariatnya kan begitu, tapi secara pandangan hakikat bahwa ada orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang yang banyak dosa, yang kelihatan secara zahirnya banyak melakukan hal-hal buruk, justru mereka itu memang lebih perlu untuk kita bantu, untuk kita doakan, bukan kita hinakan malahan. Nah, jadi ya sudah, kita tidak memandang rendah mereka. Memang kelakuan mereka saat itu tidak benar, tidak tepat, kita mengingkari itu. Tapi akhirnya harapannya dengan bantuan kita, dengan hal-hal baik yang kita lakukan ke orang tersebut, ya mudah-mudahan dia kemudian menjadi orang baik. Makanya orang yang dulu saya sampaikan sudah, kalau sholat jenazah lalu ada pengumuman, saksikan bahwa mayit ini adalah ahli kebaikan atau bagaimana, kita jawab dengan baik. Kenapa disebut baik? Padahal kita tahu ini tetanggaan dengan kita. Selama dia ada, tidak ada yang aman ayam orang. Selama orang itu hidup tidak ada yang aman ayam tuh.
buah mangga, jambu, tidak ada yang beres selama dia hidup. Lalu begitu dia meninggal, kita bilang baik. Ini secara logika tepat nggak? Jawabannya tepat. Justru karena dia meninggal baik memang. Kalau dia tidak meninggal justru hilang jambu sering. Jadi baik dia meninggal. Nggak, maksudnya baik di sini dia berakhir keburukannya dengan dia meninggal. Kalau dia masih hidup bisa jadi dia masih melakukan keburukan. Berarti apa? Lebih baik dia meninggal kan? Berarti baik. Makanya itu yang kemudian membuat sudah tidak perlu repot. Begitu apakah mayit ini ahli kebaikan atau tidak, kita jawab baik. Meskipun jelas-jelas kita tahu ini orang ahli maksiat. Sekali lagi, sisi baiknya apa? Sisi baiknya baik dia meninggal daripada dia tetap hidup. Karena kalau dia hidup maksiatnya lebih banyak. Dia akan lebih maksiat, bisa sampai tahunan lagi. Ketika dia sudah meninggal berarti keburukannya berhenti di situ. Berarti itu baik. Jadi baik. Padahal maling ayam orangnya baik pokoknya. Dan itu juga bagian daripada doa. Artinya kita mendoakan. Kita tidak mengetahui di detik-detik terakhir dia meninggal, justru ada ungkapan penyesalan hatinya yang begitu tulus, yang pada saat itu juga Allah ampuni. Makanya tidak mungkin kita bisa memvonis orang itu. Ini orangnya habis nangkap ayam, kecelakaan, tertabrak mobil, ayam masih dipegang. Ayo mau meninggal, ayamnya aja ndak lepas masih. Akhirnya meninggal. Secara syariat, secara zahir kan buruk orang ini. Lagi mencuri dan meninggalnya sambil memegang hasil curiannya. Tapi kita tidak tahu loh detik-detik terakhir dia tiba-tiba, ya Allah saya nyesal sekali. Meskipun ayamnya ada di tangan masih. Tapi benar-benar keluar dari hatinya, kemudian dia meninggal. Itu saking pemurahnya Allah. Tidak ada apa-apanya daripada yang zahir, yang nampak. Makanya kita tidak bisa mungkin menghukumi. Ya sudah. Akhirnya apa? Ya baik tadi. Baik saja orang seperti itu. Allah Ta'ala. Ibu-ibu ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustadz, saya itu di rumah kan ngurus cucu yang yatim dari kecil. Nah, setiap tahun diberi zakat orang berupa beras. Nah, berasnya itu kan harusnya masak buat makan cucu, tapi termakan saya juga. Nah, terkait dengan yang hukum, kita tidak boleh makan harta anak yatim. Bagaimana itu? Ustadz, saya termakan beras dari zakatnya cucu itu. Apakah itu sah atau tidak? Jadi banyak ibu kan makan banyak cucunya kan? Ya. Bila banyak ibu berarti itu. Jadi benar, beginilah, ada orang-orang yang memelihara anak yatim, kan ada hak-hak anak yatim ini sesungguhnya. Tapi memang yang pertama dia adalah bagian daripada harta yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Misalkan kayak dalam bentuk uang tadi, maka dia investasi bagi anak ini sampai dia dewasa. Itu murni 100% hak milik dia gitu kan. Nah ini yang kemudian dilarang secara zalim. Nah kata-kata secara zalim memakan harta anak yatim itu adalah mengambil begitu saja tanpa kemudian ada hak kita. Nah adakah hak kita di harta anak yatim? Ada, bahasanya biaya operasional. Ya nggak apa-apa meskipun itu dari harta anak yatim. Nah adapun kayak beras tadi, ini anak yatim dikasih harta berupa makanan pokok. Lalu ini kan pertama tidak mungkin disimpan dalam waktu yang lama sekali, pasti harus dimasak. Lalu kemudian pada saat memasaknya, upah daripada biaya operasionalnya ya ikut makan dari beras itu. Maka berarti apa? Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, artinya tidak terkategorikan sebagai orang yang memakan harta anak yatim. Yang bermasalah itu anak yatimnya diberi beras banyak oleh yang menjaga atau memeliharanya, anak yatim tidak diberi makan. Berasnya diambil sendiri,
bahkan dijual lagi lalu dimanfaatkan oleh yang memelihara. Nah ini yang kemudian disebut dengan zalim ataupun memakan harta anak yatim itu. Nah jadi apa yang selama ini ibu lakukan atau yang dilaksanakan di rumah insya Allah tidak kategori memakan daripada harta anak yatim tersebut. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa hari ke-22. Mudah-mudahan tinggal hitungan hari lagi ibadah kita masih bisa lebih baik, lebih banyak lagi, lebih maksimal lagi. Pesannya saya pribadi untuk kita semualah. Mohon maaf kalau tidak bisa, sekali lagi tidak bisa sampai panjang lama beriktikaf di masjid, melakukan ibadah malam itu minimal di 10 terakhir 2 rakaat saja. Daripada sholat malam atau sholat tahajud itu jangan ditinggalkan. Pas bangun sahur jam 4, ya sudahlah, sempat wudhu sebentar, sholat dulu 2 rakaat saja. Minimal di setiap malam ada sholat-sholat yang dilakukan itu. Mudah-mudahan itu mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan dan ampunan yang besar di bulan Ramadan ini. Keluar Ramadan ini benar-benar menjadi orang yang diberi gelar takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.